Ya, Bung Vicky, ini Oke. gimana nih? Katanya dengar-dengar lu naik kereta hantu nih Oh ya, berapa hari lalu ya? bukan Ini beberapa kita hari yang udah- lalu ya. Dulu sih sebenarnya cerita lama ini. Kita Saya- udah ngerekam 4 kali nih for your Ya, itu mungkin ada information. kontraksi atau bukan kontraksi ya, apa interaksi Kayaknya- ya, antara kayaknya spirit apa makhluk Makhluknya nggak mau diceritain kayaknya, nggak mau Emang diekspos sih. ya. Vicky. Kayaknya Emang sih. serem Vicky ya? serem banget itu. Sampai lu kencing-kencing gak ya? Itu sampai saya nggak bisa tidur 7 hari 7 malam. Kencing-kencing celana, pakai Emang, pet. emang belum makan sih waktu itu. Coba Bung Vicky bisa menceritakan cerita lengkapnya. Oh, cerita lengkap ya. Kapan kejadiannya itu? Waktu itu ya, kalau nggak salah ya waktu itu waktu Jangan zaman- kalau nggak salah, nanti gue kayak di Lintar Malam. Oh iya. Jadi cerita ini saya pendam udah terlalu lama ya, tapi saya harus ungkapkan saat ini juga. Sempet stres ya dulu ya. Sempat stres waktu itu. Ini penampakan itu begitu nyata. Belum sih. lagi ada yang bayar utang, belum juga ya. Nah, itu lain. Ini udah 5 kali nih mati. Udah 5 kali ya. Ini ada energi yang saya rasakan cukup dalam di daerah area sini. Kayaknya nggak boleh diceritain, Pik ya. Emang ini cerita yang emang sangat mengkhawatirkan saya juga sih sebenarnya. Ini cerita yang emang ada setitik gambaran bahwa di mana di alam lain ini di alam tak tampak Apa dengan kita gaib. harus izin dulu ya? Nggak izin sih sebenarnya. Itu mah legalitas Udah ya. 5 kali nih mati muka itu. Gak apa-apa. Coba iya, Pik lu aja izin dulu, energi. Pik. Bah gitu. Bah, boleh cerita gak gitu? Jinggo bang gocir. Aman bah, aman. Ya, insya Allah. Aman, oke. Ini udah 43 detik belum mati ya. Ini ada interaksi ya, Mudah-mudahan belum interaksi ya di sekitar. Apa kita ceritanya harus malam ya? Nggak harus, hari ini juga boleh. Oh, iya. Karena dia kalau malam sih suka gigit ya, Oh, bener-bener. keri. Jadi enaknya sekarang aja. Harus manggil si Floki kayaknya. Jadi saya akan menceritakan sebuah kisah yang emang sangat mengkhawatirkan saya. Ini saya pendam ini, sudah terlalu lama ini cerita. Waktu itu Itu nggak awal dulu lu pulang dari mana tuh? Nah itu saya pulang waktu itu syuting, sehabis syuting pulang waktu itu syuting jadi ya, sebuah film ya, figuran waktu itu. Pulang larut malam waktu itu, sekitar jam 12 lah ya. Itu kapan itu? 5 tahun lalu, 10 tahun lalu? 15 tahun yang lalu mungkin lama ya? Waktu saat masih bujangan Berarti lah ya. 15 tahun lalu keretanya bukan kereta yang kayak sekarang Ya, dong? belum, gitu tiketnya Masih aja yang masih yang kertas itu tuh. Kertas. Lu kan pakai abu kan, abu-abu. Abu-abu gosok. Nah kayak gitulah modelnya. Cuman kan waktu itu kan malam kan, nggak ada siapa-siapa, saya nyelonong aja masuk gitu kan. Itu jam berapa, Pik? Jam 12 lewat waktu itu. Wah, harusnya udah nggak ada kereta. Harusnya nggak ada kereta. Waktu itu saat saya masuk, tiba-tiba ada kereta terakhir. Saya bingung. Wah, masih ada ricinya nih, kata saya bilang pula ada kereta. Itu buat gerbongnya pulang. nyala semua nggak lampunya? Lampu sih mati sebenarnya itu. Cuman saya ngelihat kereta kok nyala sendiri. Saya bilang tuh. Oh, depannya "Coba, nyala. Dia tak nyala terus. Tapi gerbongnya nggak ada yang nyala. Nggak ada yang nyala. Ada orang nggak? Ada itu orang beberapa. Di ini stasiun mana nih? Ini waktu itu stasiun Cawang ya tuh ya. Oh, jauh ya. Jauh waktu itu. Akhirnya kan waktu itu saya keburu jam udah malam mau ke Bogor. Saya bilang kayak saya naik aja lah. Oh, ini Tiba-tiba kayaknya pintu terbuka tuh. Lu turun di depan Menara Saidah ya berarti? Nah, Lu Bu nyebrang. Saidah, ya. Saidah itu tetangga. Nyebrang. Ya, itu Saidoh ya. Bu tetangga lah maksudnya. Ada Jubaidah. Saidah. Beda itu. Nah, itu di Enggak, gua gambaran curiganya- saya waktu malam itu emang harus urgent banget, saya harus pulang waktu itu kan. Iya, soalnya nggak ada duit ya. Ya emang bayarannya belum lunas sih sebenarnya waktu itu. Syuting saya kan figuran tahu sendiri kan waktu itu. Saya waktu itu sempat ambil kesimpulan saya naik bus kejauhan, saya bilang dari UKI itu. Saya harus ke Bogor lah hari malam itu. Akhirnya saya turun ke bawah dengan selonong boy itu masuk ke stasiun, tidak ada siapapun. Lu kan turun di Menara Saidah tuh, itu kan di seberang. Seberang. Berarti lu turun dari samping Menara Saidah turun lewatin terowongan. Nah, ke dan bawah gelap tuh. tuh. Gelap tuh. Nah. Emang udah tanda-tanda nih kegelapan. Hujan nggak? Enggak sih. Enggak. Cuman waktu itu gerimis dikit aja lah. Oh. Waktu itu saya emang urgent harus pulang malam itu. Tiba-tiba ada kereta, saya bingung. Loh, ada kereta nih. Kesempatan saya pulang dong. Tapi Pintu terbuka tuh, kan lu terbuka. tahu jam 11 malam apa jam 12 terkecek kereta terakhir tuh. Emang saya memaksakan diri waktu itu. Oh, siapa tahu ada kereta. Ada keberuntungan, saya pikir gitu. Oh. Ternyata benar keberuntungan itu datang. Datang. Gitu kan. Nah. Kayak ngambang gitu nih. Kereta tuh kayak ngambang. Tapi nggak perlu dia, mata saya udah setengah on gitu. Maksudnya udah 5 watt, saya baru ngantuk waktu itu. Nah, saya terus
Saya itu pintu terbuka, saya masuk aja dengan mata-mata ngantuk-ngantuk juga. Akhirnya saya duduk waktu itu kan. Mata-mata lelaki ya. Mata-matanya. Ya seperti itulah. Karena kan waktu pandangan saya itu samar-samar waktu itu. Naik tuh dengan kondisi saya lihat kanan kiri dong. Banyak orang di situ. Ada beberapa orang, ada ibu-ibu. Kan zaman dulu masih ada tukang dagang tuh. Ada nggak tukang dagang? Nggak ada tukang dagang. Oh, udah malam ya. Udah malam masa itu. Udah Orang pulang. udah pada lelah mungkin yang pulang kerja atau apa. Saya lihat tapi wajahnya tuh kayaknya pucat semua. Ada yang main HP nggak? Nggak ada waktu itu, mungkin pakai gadget dulu kali ya. mah Belum masih- nggak ada, belum HP kan dulu. Masih 15 tahun lalu tuh masih Belum. BBM ya. BBM nggak tahu. Kayaknya sih waktu itu zamannya pakai Tetris kayaknya. Main Tetris ada kan cucut. Saya pikir gitu. Mas habis Ya. mas koinnya. Oh gitu. Nambah. Iya. Itu yang mungkin pakai gitu. kabelnya. Saya bilang, nah saya melihat tuh satu sisi, oh kayaknya kok pada diem. Tapi lampu kereta itu kayak kedap-kedip gitu. Saya bilang aneh. Kayak mau pedot ya. Dalam pikiran saya, aman aja kali ya. Saya tidur aja, kereta berangkat kan, kayak ngambang gitu. Tapi nggak ada suara ya. Tapi berhenti di tiap stasiun. Berhenti waktu itu. Tapi saya pikir-pikir dalam hati saya deg-degan terus. Saya mau tidur kan waktu itu kan ngantuk saya. Saya menjam sedikit, saya takut. Gitu. Akhirnya kekhawatiran saya memuncak. Habis Karena- dari Cawang tuh stasiun apa Tebet sih? ya? Bukan, ya Tebet. Tebet dulu kan. Tebet. Di situ ada orang naik gak? Nggak ada. Oh, tapi keretanya berhenti. Waktu itu nggak berhenti. Oh, bablas. Bla bla, cet. Saya mengkhawatirkan diri, nggak ada suara cek cus. Biasanya kan kereta ada cek cus gitu. Kejek gitu. Gitu. Shit gitu kayak monorail. Kayak wus. Wush gitu. Yang sekarang tuh wush. Wus. Wush. Itu diusir. Kucing ya. Ayam. Seperti itu Pak. Saya waktu merasakan tidak ada reaksi sama sekali untuk merasakan sensasi kereta. Nah itu udah setelah Jas berapa gitu, menit jas lu gitu. sadar kalau keretanya nggak bener? Akhirnya saya udah nggak bener, saya deg-degan. Udah, saya pengen berhenti gitu. Ternyata berhenti di Depok Pak kebetulan. Set di Oh, Depok. Depok lama. Lama. Oh. Akhirnya pas di Depok lama saya pikir, turun Saya bilang ngeri. Pas lu mau turun, Pas turun saya truk intinya tutup. tutup tuh truk set tapi cepet set. Nah, pas di Depok lama sepi Pak, nggak ada orang. Nggak ada yang Ada jual satpam waktu itu. cangcimen, lagi cangcimen tidur gitu nggak ada? Pas nggak ada sih. yang saya khawatirkan nggak ada bus ke Bogor lewat di Depok. Terpaksa nggak jadi turun. Tapi udah turun. Udah turun. Kereta udah menghilang tuh. Lah, Saya bilang. Saya kereta tanya apinya mana? saya tanya ke orang, ada satpam itu lagi tiduran kali ya, udah capek kan. Pak, saya mau keluar Pak. Loh, mau keluar emang? Anda masuk dari mana ini? Kok bisa ada di dalam? Saya bilang, kan ada kereta Pak tadi. Saya nggak ada kereta dari tadi, dia bilang gitu. Si satpam itu mengatakan tidak ada kereta tadi lewat. Saya kan dari tadi tiduran. Belum Di situ. serem nih pik saya. Belum serem nih. Justru saya serem ini, karena si bapak itu bilang tidak ada kereta yang lewat. Padahal saya turun dari kereta itu, Pak. Bapak tidur apa? Enggak, saya dari tadi tidur ayam aja saya bilang. Kalau yang udah katanya kan karena itu korbannya biasanya sama satpam kelihatannya dia jalan kaki pik. Nggak tahu, saya mah tidur aja duduk gitu, set. Si satpam ngeliat lu gimana? Mencurigakan saya. Bapak sakit jangan-jangan nih. Bapak dari mana nih? Kan kalau dengan Saya cerita dari turun dari anak-anak kereta. UI katanya dia tuh naik kereta hantu Iya. sampai Bogor tuh. Nah, satpam melihat dia lagi jalan di rel. Nah, lu jalan di mana? Melayang aja saya. Oh, dia nggak ngeliat berarti. Nggak ngeliat, dia lagi tiduran, justru saya bangunin. Anda tadi dari Copot-copot mana? gitu ya? Iya. Anda dari Oh, orang mana? jam segini Saya dari, gitu kan? Iya. Waduh, si bapak naik kereta hantu bapak katanya. Saya nggak tahu Pak, tadi naik kereta, saya bilang gitu. Nah, si bapaknya bilang, Bapak mau kemana? Saya mau ke Bogor, ini nggak ada. Ya, ke Bogor mah udah pada malam Terus Pak. lu diajak nginep sama satpamnya? Enggak sih, saya juga takut sih Satpam. Tomo. Takutnya, Satpam botak waktu itu Itu Pak. lebih serem daripada hantu. Lebih ya? serem itu Pak. Saya takut. Pak, saya mau pulang aja Pak. Ya udah Pak, Anda lewat keluar aja nih ke sini, ntar lewat ini ntar ada bus biasanya sih menuju ke ini ya, Bogor ya. Tapi ada itu normal tuh. Lu naik kereta jam 12 dari Cawang. Iya, tahu-tahu Nyampe Depok jam itu cuman kisaran 5 menit apa? 5 menit udah nyampe kan harusnya 10 menit tuh ya. 10 menit, Normal, 15 berarti menit. keretanya cepet ya. Cepat aja, set Kayak gitu, wush wush gitu aja. Wush. Gimana sih kalau wush? Nah, dari situ saya berpikir, wah, aneh. Saya tadi
Pas saya udah jalan kaki melalui Depok ke situ kan, akhirnya ketemu kan busnya itu. Di bus itu Ternyata itu busnya kereta bus hantu juga. enggak, waktu itu saya merasakan ada sesuatu hal yang lain. Emang busnya sepi waktu itu. Saya naik aja, Pak, mau ke Bogor nggak, Pak? Oh ya, ke Bogor kebetulan. Ini udah saya mau menuju Bogor. Mas dari mana? Enggak, saya dari kereta. Oh, malam begini emang ada kereta? Enggak ada sih, Pak. Tapi saya katanya naik kereta hantu, kata satpam itu. Oh, emang hati-hati deh. Di sini emang naik kereta ada yang ya tahu sendiri lah. Dunia gaib ada aja sih. Akhirnya Pak, sebelum saya belum naik ada bus seremnya Bapak nih. ini, sebelum saya naik bus Bapak ini Bapak, ini bus hantu atau enggak? Kayaknya Oh ini bus salah dikit. Kok nggak ada, belum ada seremnya? Ini serem Pak saya. Seremnya itu saya belum tentu punya ongkos waktu itu naik bus itu. Seremnya tuh belum tentu nyampe rumah. Jadi saya pas mau naik bus saya tanya dulu, Pak ini bus hantu atau tidak? Pak? Masalahnya ini Saya orang Pak, kata dia. podcast horor, Pik. Horor sih saya. Pas saya lihat yang bawa busnya itu jadi horor saya Pak. Waktu itu kumisan Pak. Kumisan. Serem. Jam Udah ini belang-belang Pak. Oh. Kayak orang Madura gitu yang emang mau kemana deh? Kumisnya begini. Bang, saya mau ke Bogor. Oh, mau ke Bogor? Ada ongkos tidak? Oh ada Pak. Kebetulan saya ada ongkos tinggal 10.000 waktu itu. Habis pembayaran syuting itu baru setengah juga sih sebenarnya. Habis di perjalanan waktu itu. Anehnya saya waktu itu adalah sisa-sisa. Pas horornya itu si bapaknya tuh berangkat kan naik bus saya ke Bogor. Dia diem aja, mencurigakan Pak di kaca spionnya. Si bapak tuh lihat kadang kiri ke spion. Saya di belakang. Saya di belakang. Pion. Saya di belakang kan. Saya sambil berpikir bahwa bener gak sih saya naik kereta hantu dari tadi dari Cawang ke Depok. Tapi kayak aneh saya. Tapi cepat itu ya. Tapi orang bilang emang ada ini kereta hantu. Si bapak sambil merhatiin saya bolak-balik bilang kayak begitu. Mencurigai ini orang apa? Kenapa ini orang sakit atau apa? Pulang malam-malam begini. Saya jadi curiga dong. Jangan-jangan si bapak nih pengen menerkam saya. Predator ya. Predator saya takut. Saya langsung Takutnya predator. Saya langsung diam. Saya merasa ketakutan waktu itu. Horornya di sini, Pak. Sambil pegangin pantat. Saya pegangin. Horor. Enggak. Pegangin dompet yang ada di kantong saya. Takut-takut saya digeledah gitu kan tiba-tiba. Dia tahu-tahu nyabak ya. Kata si bapak, tenang aja deh. Saya akan istri saya antar lagi kamu. ada gitu ya? Enggak, si bapak bilang saya akan antar kamu ke lokasi tujuan Anda saat ini ke terminal. Oh ya Pak, terima kasih banyak Pak. Terus lampunya gimana lampunya? Hah? Lampunya kedip-kedip. Nggak kedip-kedip. Oh iya, soalnya Cuma bus matanya beneran. yang kedip-kedip gimana? Gitu. Itu yang saya takut. Horor Pak. Jadi kenapa? Ganjen deh. Seperti ganjen anjing. Ganjen. Walaupun kumisnya baplang tapi dia kan. Jadi sambil muter-muter kumis dia lihat spion sambil kedip-kedip. Saya tanya kan, Bapak kenapa kedip-kedip saya? Emang saya lagi penyakitan begini Pak. Nggak lucu. Oh. Nggak serem, nggak lucu. Dari situ saya merasa, oh plong saya. Oh gitu, Bapak punya penyakit gitu. Emang dari dulu saya begini. Maaf deh ya. Gini-gini. Oh gitu-gitu dia. Ya, saya pikir Bapak ngedipin saya. Kan jadi nggak enak tuh Pak. Oh nggak apa-apa deh. Emang biasa saya suka diledekin orang. Emang yang penyakit saya. Maaf ya, bukan masuk meledek Pak ini Pak. Saya takut Pak. Oh gitu ya, maklum lah deh. Adek jauh-jauh pulang malam gini harusnya hati-hati deh. Ya juga sih Pak, saya kan syuting ya. Jadi nggak ada penumpang lain di situ? Nggak ada, sepi loh. Nah, itu kebetulan saja saya pulang nanti. Jadi dari Depok lewat? Kemana ya? Sindang Sari Depok ke Margonda jalan kaki saya. Naiklah baru ada dari Bogor tuh. Yang ke Bogor bus itu juga kebetulan nyambung aja dari kebetulan si ada tadi. Daripada kagak ada mobil bus kebetulan ada mau pulang ke terminal itu kebetulan Pak, serba kebetulan Pak waktu itu. Saya akhirnya pulang sampai terminal. Yang saya takutin ada yang lebih takut lagi Pak. Pas di terminal tuh kan ada saya pulang lewat gang tuh, di belakang tuh ada sedikit horor juga Pak waktu itu. Di gang itu tahu-tahu ada seekor anjing helder Pak, gede, hitam, guguk-guguk gitu ya. Guguk, wah saya bilang, Itu anjing buntutnya siapa? goyang-goyang nggak?
nggak goyang-goyang Pak, diem aja itu. Kan kalau anjing Alter. ketakutan tuh biasanya buntutnya ke bawah, Heeh. selangkangannya. Kayaknya sih. Kalau anjing seneng tuh dia Nah, goyang-goyang. ini nggak bergerak sama sekali nih Pak. Ini anjing apa patung saya bilang gitu kan. Oh. Saya lewat aja gitu. Tapi sambil ngelirik saya takut dikejar atau apa. Tapi anjing ini diem aja ngeliatin. Tapi nggak ngeliatin saya sih. Gerem nggak? Nggak ngegerung nggak apa. Oh enggak. Saya lewat kan waktu itu kan. Hmm. Saya berhenti, permisi. Saya sambil ngomong permisi ke anjing. Punten Pak gitu. Di sini takutnya ini makhluk jadi-jadian atau apa sih. Tapi ini anjing diem aja gitu. Sampai berapa langkah, 10 langkah dari anjing itu, saya lihat ke kiri lagi, hilang Pak. Oh, Anjing itu tiba-tiba. anjingnya hilang. Pas gitu saya bilang, anjing deh. Bikin kaget saya aja. Saya sambil ngomong kaget, anjing deh. Begitu Pak. Dan itu anjing hilang tiba-tiba. Itu yang membuat saya gemetar waktu itu Pak. Ini makhluk apa tadi ya? Di antara rentetan itu Pak, ini ada sebuah mistis yang terorganisir. Tapi saya tegar waktu itu Pak menghadapi situasi itu. Karena waktu itu emang duit saya habis di jalan doang Pak. Ongkos sudah mepet. Ongkos sudah mepet, habis di ongkos doang. Udah gitu pengen beli nasi goreng. Tukang nasi goreng sudah tidak ada Pak. Ini berarti udah keluar dari Depok dong. Udah keluar dan udah masuk ke ranahnya Terminal Bogor Pak. Oh, dan udah itu nyampe Bogor. udah nyampe Bogor dan ketemulah makhluk sosok anjing ini. Siapa? Si Riki. Ini maksudnya orang Pak. Oh, orang. Bukan Anjing. orang, anjing ini. Oh iya iya. Dan itu ada banyak Oh. makhluk-makhluk yang berderet, tapi saya bilang saya nggak takut. Saya hadapin aja. Hidup ini bakal ketemu yang aneh-aneh, tapi saya tegar menghadapi situasi yang ada. Akhirnya saya sampai rumah Pak, lewat jembatan Pak. Jembatan saya lewat, ada yang aneh lagi Pak. Itu jembatan di mana? Di Bogor. Di rumah saya ada Oh, kali. Pulau Gelis. Pulau Gelis. Nah. Oh. Tiba-tiba pas saya pulang ke Pulau Gelis, naik lewat jembatan, ada yang gosokin jembatan Pak. Jembatan gantung. Jembatan biasa sih. Oh. Digosok Pak sama dia Pak. Oh. Malam-malam itu sekitar jam 4. Kan biasanya hantu tuh biasanya pura-pura nyapu. Ya. Nyapu suara. Ini gosokin jembatan. Itu Saya suara bilang, suara "Siapa?" gosokin. Gosokin Pak. Gosokinnya Lagi pakai ngapain? ini. Dia kayak nyuci jembatan gitu. Pakai kanebo. Sepertinya pakai tompo aja yang biasa. Oh. Bersih dong. Kayak bersih. Nggak ada kerjaan, saya pikir kan itu. Bersih. Bersih, nggak jawab-jawab kan saya bilang. Itu "Bersih, Pak." laki-laki perempuan. Laki-laki tinggi. Oh. Gosokin jembatan. Diem aja Pak. Saya kan, kok diem aja saya bilang. Udah biarin aja lah. Tapi pas 5 langkah 10 langkah saya ngeliat ke kiri lagi Pak. Hilang Pak, nggak ada lagi tuh tukang gosok itu tuh. Oh, tukang Jembatan. gosoknya yang hilang. Yang gosok. Bukan jembatannya yang hilang ya. Yang gosok itu jembatan itu, yang orang itu makhluk itu. Gua rasa itu tadi rentetan gaib-gaib semua tuh Pak. Terus kereta tadi gimana? Kereta tadi itu udah jadi apa ya, momok yang sangat menakutkan aja ya Pak. Itu Oh, kereta dari- hantu dari- dari bus Dari Terminal Berenang Siang tuh emang nggak ngelewatin stasiun Bogor berarti lu ya? Soalnya kan dari Berenang Siang itu dekat ke Pulau Gelisnya. Nah itu dari situ Pak saya merasa wah ini nih sesuatu yang di luar logika saya, makhluk gaib itu ada Pak. Itu yang di luar nalar kehidupan saya. Waktu itu saya mengalami rentetan gaib sepanjang pulang. Sampai pulang saya tidur Pak jam 4. Besoknya sakit Pak. Oh, sakit. Sakit. Soalnya belum makan kan. Waktu itu emang nggak ada makanan yang dimakan begitu. Iya. Sakit Nggak ada. perut. Itu. Sakit akhirnya. GERD kalau orang bilang GERD. Waktu Anak-anak ABG sekarang kan banyak yang Aduh, GERD. emang. Kalau ini kan, kalau mereka kan GERD-nya gara-gara stres kan. Bapak saya Kalau lu belum gajian, makan. bapak saya belum gajian waktu itu. Lu belum Ibu cair. saya emang nggak masakin apa-apa. Saya nggak bawa pulang duit dari syuting itu Pak. Terakhir makan nasi goreng. Pengennya pakai nasi uduk sebenarnya. Nasi uduk pagi kan bukanya kan. Nasi goreng malam itu tidak ada Pak, ternyata Udah Pak. Emang pulang udah jam kemalaman. 3 berarti. Udah jam 3 malam ya, udah nggak ada. Oh. Akhirnya saya pagi-pagi itu nggak makan sama sekali Pak. Puasa. Pantes sakit. Sakit. Sampai Asam siang lambung lagi. naik. Sampai siang lagi ngopi Pak. Lagi asam urat. Asam urat. Banyak penyakit Pak. Itu yang di luar nalar kehidupan saya waktu itu Pak. Horornya di mana? Horornya di mana ya? Gak pegang duit Pak waktu itu. Iya, iya. Pas siang itu Pak horor lagi Pak.
Lebih horor dari sehoror-horornya, Pak. Tinggal 2000. Nggak, tiba-tiba datang kolektor. Itu yang lebih horor, Pak. Tagihan, Pak, datang, Pak. Kenapa saya bilang ada tagihan waktu itu ya, emang cicilan motor saya belum lunas, Pak. Oh, belum lunas. Itu kos apa rumah sendiri? Rumah sendiri waktu itu, Pak. Oh, Sama masih. kredit. Saya waktu itu kredit motor belum lunas. Dan motor itu pun rusak. Oh. Itu, Pak. Makanya aja, udahlah. Pusing saya, Pak. Lebih horor dari horor-horor yang semalam itu, Pak. Itu ya endingnya tuh siang itu kolektor datang. Saya nggak buka, Pak. Takut saya, Pak. Itu horor. Dari situ kisah cerita ini bahwa saya jadi yang ketok-ketok tuh, ketok-ketok assalamualaikum, assalamualaikum. sampai gitu 10 kan. kali, Pak. Ini nggak ada Ambon. Ada. Kayak Ada kolektor. kolektor ya. Serem, Kayak Pak. Ambon-ambon gitu badannya gede ya. Gede, Pak. Oh. Gede, Pak. Serem, Pak. Saya nggak bangunin, Pak. Saya nggak keluar, Pak. Sampai besoknya lagi Sakit jadinya kan. sakit saya. Saya akhirnya trauma, Pak, pulang malam waktu itu. Pulang subuh sekalian. Nggak pulang sekali. Pulang sekali. Dari situ, Pak, traumatik saya, Pak, waktu itu. Jadi kalau cerita ini, kalau didengar sama kawan-kawan seangkatan saya, ini cerita ngaco. Tadi kan harusnya kata hantu. Aduh. Pusing, Bang. Saudara-saudara, kayaknya kita Stres, Bang. salah narasumber. Jadi video hari ini kita selesaikan di sini saja. Maaf ya, saya nggak bisa nampil di video minum ini. obat dulu. Biar dia minum sama ini nih. Biar makan. Saya minum obat dulu. Makan pisang rebus. Biar sehat. Udah 21 menit. Ya udah ya, sampai ketemu di video berikut. Oke, siap. Jangan lupa like dan subscribe. Siap. Tahu